Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, memanah merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan banyak diminati oleh masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Di Indonesia sendiri, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan mulai populernya, tetapi cerita-cerita wayang purwa misalnya sering menampilkan tokoh-tokoh pemanah seperti Arjuna, Dipati Karno, Sri Kandi, dan lain sebagainya. Sementara di luar negeri, tokoh fiktif bernama Robin Hood menjadi ikon seorang pahlawan yang menggunakan panah sebagai senjata andalannya. Di samping itu, memanah merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu diperlombakan pada kejuaraan-kejuaraan lokal maupun dunia. Mungkin beberapa alasan inilah yang menjadikan olahraga ini populer di kalangan masyarakat. Perihal kapan manusia mulai memanah, tidak ada kejelasan sejarah mengenai hal ini. Namun terdapat beberapa asumsi yang mengatakan bahwa memanah telah dilakukan manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Setidaknya ada dua teori yang mengemukakan kapan memanah mulai dilakukan. Yang pertama, panah dan busur mulai dipakai dalam peradaban manusia sejak era Mesolitik atau kira-kira 5.000 sampai 7.000 tahun silam. Yang kedua, panah dan busur sudah dipakai sejak era Paleolitik sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Fungsi panah pada awalnya digunakan sebagai alat untuk berburu, kemudian berkembang menjadi senjata dalam pertempuran. Setelah melewati masa yang panjang, akhirnya aktivitas memanah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga. Negara pertama yang menganggap memanah sebagai olahraga adalah Inggris. Pada tahun 1676, Raja Charles II menggelar perlombaan memanah. Pada tahun 1844, Inggris menyelenggarakan perlombaan memanah kejuaraan nasional yang pertama, disusul di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1879. Di Indonesia sendiri, organisasi panahan resmi dibentuk pada tanggal 12 Juli tahun 1953 di Yogyakarta dengan nama Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Dan perlombaan memanah kejuaraan nasional di Indonesia baru terselenggara pada tahun 1959 di Surabaya. Perkembangan hingga dewasa ini, olahraga memanah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tidak hanya di kalangan atlet, tetapi justru di kalangan masyarakat umum atau lebih tepatnya sebagian masyarakat muslim. Klub-klub memanah juga bermunculan di mana-mana, kelas-kelasnya pun beragam. Ada yang tradisional, ada pula yang modern. Sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda yang sedang hijrah, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam, juga tidak sedikit dari kalangan ustaz-ustaz kondang. Mereka berlomba-lomba dan selalu menyempatkan diri untuk berolahraga panahan. Sahabat beriman, memanah bagi sebagian kalangan barangkali hanya untuk sekedar olahraga atau bersenang-senang. Namun bagi kaum muslimin, tujuan memanah lebih dari itu, yakni menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa di antara olahraga yang disunnahkan adalah memanah, berkuda, dan berenang. Terkait dengan memanah, terdapat banyak hadis seperti yang disebutkan oleh Uqbah bin Amir. Dia mengatakan, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memasukkan 3 orang ke dalam surga karena satu anak panah. Yang pertama, pengrajin anak panah yang ketika proses pembuatannya hanya mengharapkan kebaikan darinya. Yang kedua, pemanahnya sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang mengambilkan anak panah untuk pemanah." Pagi ini, hari Jumat, kita akan melakukan salah satu olahraga sunnah. Kita akan memanah lagi. Lama baru saya memanah lagi. Ada lebih 1 tahun istirahat.
mudah-mudahan masih ingat teknik-tekniknya. Walaupun busurnya sebenarnya ini terlalu panjang untuk saya, tapi karena yang adanya ini, jadi kita pakai saja. Daripada dipotong juga, malah tidak bisa dipakai lagi teman-teman. Kekuatan tarikannya juga ini lebih besar dari kemampuan saya, tapi tidak apa-apa lah, sekedar kita pakai untuk latihan. Langsung kita coba tembakan pertama. Inilah tembakan pertama saya setelah lebih 1 tahun tidak latihan. Ini akan kita jadikan sebagai patokan. Ini masih mau ke kiri sedikit dan ke bawah. Kita lanjutkan untuk tembakan selanjutnya. Ini saya coba tembakan jarak 12 meter. Uqbah bin Amir juga berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas dengan mengulang sampai 3 kali. Kita coba hitung nilai yang saya dapatkan di perambaan pertama ini. Alhamdulillah, semua anak panahnya tidak ada yang nyasar. Semuanya masuk ke target. Ada yang masuk ke warna kuning, dapat 9. Ini masuk 7, 16, 6, 22, 6 juga 28, 5, 33. Dari 5 anak panah dapat 33 poin. Lumayan lah perambaan pertama. Ini sebenarnya sudah retak fibernya ini, cuma syukurnya masih bisa dipakai. Kita coba hitung perambaan keduanya. Ini sepertinya menurun ini. 7. Ini juga masuk 7, 14, 6, 20, 26, 32. Tadi 33 di rambaan pertama. Ini menurun 1 poin teman-teman. Lumayan, ada penurunan. Menurun kok lumayan ya. Biar yang penting supaya tetap semangat. Kita lanjutkan rambaan ketiga. Sahabat beriman, memanah termasuk salah satu bentuk permainan yang dibolehkan di dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal lahu illa fi salasatin." Tidak ada hiburan kecuali dalam 3 hal. Ta'dibir rajuli farasahu, seorang laki-laki yang melatih kudanya. Wa mula'abatihi imra'atahu, candaan seorang suami terhadap istrinya. Wa ramyihi biqausihi wa nablihi, dan lemparan anak panahnya. Wa man taraka ramyah, dan barang siapa yang tidak memanah
ba'dama alimahu ragbatan anhu, setelah ia mengetahui ilmunya karena tidak menyenanginya, fa innaha nikmatun kafaraha aw qala kafara biha, maka sesungguhnya hal itu adalah kenikmatan yang dikufuri. Di ramban ketiga ini sepertinya ada peningkatan. Coba kita lihat, kita hitung sama-sama. 9, 17, 25, 33, 39. 39 teman-teman. Alhamdulillah ada peningkatan. Demikian untuk latihan memanah kita hari ini teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia dan menyaksikan video ini hingga selesai. Saya bersama dengan siapa namanya? Alif. Berapa umurnya Alif? Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Umur 7 tahun ya. Alif ini termasuk bocah yang cerdas. Umur 7 tahun sudah pintar bahasa Duri teman-teman. Saya sampai sekarang belum bisa bahasa Duri. Pintar bahasa Duri leh. Apa bahasa Durinya memanah? Hah? Hah? Apa? Panah. Mang panah. Mang panah. Ini kita barusan selesai. Mang panah di? Mang panah. Demikian teman-teman. Jangan lupa untuk like jika menyukai video ini. Sebarkan juga ke media sosial Anda. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.